Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana pagi ini udah pada sarapan semua? Udah, Pak. Alhamdulillah, udah ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Rizka nggak masuk, Pak. Aliska nggak masuk. Boleh masuk. Baik, saya absen dulu. Jidan masuk. Hadir, Pak. Faiz Ahmad masuk. Hadir Pak. Putri Dahlia masuk. Masuk Bapak. Baik, Rizka aja yang nggak masuk ya. Baik, anak-anak kita mulai saja belajar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas atau masuk di materi SKI ya, bersama saya Pak Karyanto, SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kebetulan ini di semester ganjil ya. Sebelum mungkin kami atau Pak Guru menjelaskan nanti apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini, apakah ada anak-anakku semua yang sudah pernah membaca tentang sejarah masyarakat Arab sebelum Islam? Ada yang pernah membaca bukunya? Belum Pak. Belum, Pak. Oh, baik. Mungkin untuk merefleksi daripada di SMP atau MTS yang mungkin pernah disampaikan tentang pelajaran SKI, saya tanya kembali, masih ingat apa enggak bahwa Rasulullah dilahirkan pada hari apa? Senin. Hari Senin. Ya, tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, betul. Tahunnya tahun apa? Tahun Gajah. Ya, betul. Banyak gajah ya Pak. Enggak, karena waktu itu ada tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu membawa beberapa gajah, maka tahun itu kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas ada 3 poin pokok yang perlu Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, nomor 1, kebudayaan masyarakat Mekah Madinah sebelum Islam. Pertama, kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Ini ternyata mempunyai kebudayaan yang buruk ya, sehingga menjadi tantangan dakwah Rasulullah ya. Kebudayaan yang buruk seperti apa? Yang pertama, menyembah berhala. Nah, ini. Menyembah berhala. Jadi kebudayaan masyarakat Mekah Madinah sebelum datangnya Islam atau sebelum Rasulullah diutus itu menyembah berhala. Berhala itu bentuknya apa sih Pak Guru? Berhala itu pada waktu itu yang disembah ada yang berupa patung ya dari batu, ada juga yang menyembah sapi, ada juga yang menyembah patungnya dibuat dari gandum. Gandum yang dimakan sehari-hari ini dibikin patung, dibikin Tuhan,
lalu disembah ini masyarakat Arab sebelum Islam. Bahkan di dalam riwayat ketika makanannya habis, gandum habis, patung yang dibikin sendiri pakai gandum dimakan. Gila. Makanya kebudayaan masyarakat Mekah Madinah ini sebelum datangnya Islam disebut zaman apa? Jahiliyah. Iya, zaman jahiliyah. Itu jadi karena masih menyembah berhala, menyembah patung, sapi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama kebudayaan. Yang kedua, masa kehidupan, ya. Masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam. Masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam ini disebut zaman jahiliyah, sebagaimana tadi Pak Guru sampaikan, zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Jahiliyah itu artinya apa sih? Ada yang tahu anak-anak? Tahu Pak? Bodohan. Ya betul, pintar. Jahiliyah itu dari kata jahala, yujahilu jahil, artinya bodoh, kebodohan. Kenapa bodoh? Ya. Nah itu tadi, kembali ke atas lagi, masih menyembah berhala. Ya. Tuhannya belum benar, belum menemukan Tuhan yang benar. Kemudian di masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam, ini perilaku orang Arab umumnya melakukan keburukan. Seperti apa misalnya mabuk-mabukan, kemudian perbudakan, ada lagi pembunuhan. Nah ini masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah, zaman bodoh. Mereka isinya itu mabuk-mabukan, ya, perbudakan. Perbudakan tahu? Perbudakan itu orang dijadikan budak. Itu kalau zaman sekarang dijadikan pembantu, akan tetapi lebih dari pembantu. Dia bisa artinya diajak melayani sebagaimana suami istri. Ini namanya budak. Nah, itu yang poin yang kedua, masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Kemudian untuk poin yang ketiga pembahasan kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sosok pribadi yang amanah, kemudian jujur, ya, kemudian apalagi ada yang tahu? Fatona. Ya, masuk fatona, masuk cerdas. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan sosok pribadi yang amanah, yang jujur, sehingga Rasulullah sendiri sampai mendapat predikat atau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dalam segala hal Rasulullah berdagang, ya, bermuamalah, kemudian istilahnya berteman atau berbaur dengan masyarakat, dengan teman-teman, itu selalu memakai sidik, amanah, tablet, fatona, terutama sidik jujur, sehingga beliau itu dalam segala aspek kehidupan semua dilandasi dengan kejujuran tanpa ada kebohongan sedikit pun, sehingga sampai mendapatkan julukan Al-Amin. Ini Rasulullah, ya. Jadi poin kita pertama, kebudayaan masyarakat Mekah Madinah sebelum Islam itu menyembah berhala, ada perbudakan, ada mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan sosok pribadi yang amanah, yang jujur, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian perilaku masyarakat Arab, ya. Perilaku masyarakat Arab sebelum Islam itu ternyata ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Negatif, ya. Perilaku masyarakat Arab sebelum Islam itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya apa? Masyarakat Arab pertama menepati janji. Jadi masyarakat Arab sekalipun belum Islam sangat menepati janji. Jadi jika berjanji kepada teman, apalagi saudara, benar-benar ditepati. Kalau tidak ditepati merupakan suatu keburukan bagi dirinya, ya. Jadi harus menepati janji. Yang kedua, berdagang. Positifnya masyarakat Arab ini suka berdagang, ya. Jadi dulu ada pasar yang namanya pasar Ukas, itu buat dagang dalam Arab dulu. Kemudian ada juga bersyair. Sisi positifnya bersyair. Masyarakat Arab pada waktu itu pandai-pandaian bersyair, ya. Jadi waktu itu yang ahli bersyair menjadi orang yang terhormat, ya. Jadi orang bisa dilihat terhormat atau tidak pada waktu itu. Jika pandai bersyair akan terhormat, jika tidak, ya tidak. Sehingga Rasulullah diutus oleh Allah, ini dikasih mujizat oleh Allah berupa Al-Quran. Lah Al-Quran ini, Al-Quran udah sebagaimana selain mujizat, ini udah melawan daripada syair. Nah, jadi ada sebuah cerita bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ini kangen Rasulullah baca Quran, ya. Ternyata bacaan Al-Quran ini indahnya melebihi daripada syair. Itu ini dari sisi positifnya. Kemudian sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya mabuk-mabukan. Ya, masyarakat Arab sebelum Islam negatifnya mabuk-mabukan. Bahkan lebih parah loh dari zaman sekarang. Bahkan waktu dulu, ya, kalau mabuk-mabukan sekarang kan hanya diminum saja, tapi masyarakat Arab lebih ngeri lagi. Homernya, araknya bukan hanya diminum, tapi buat mandi, ya. Tahu bilang ini masyarakat Arab. Kemudian negatifnya apa lagi? Sisi negatifnya pembunuhan, ya, pembunuhan seperti apa? Contohnya bahkan anak sendiri, anak perempuannya dibunuh hidup-hidup. Orang Arab kalau mempunyai anak perempuan itu dianggap anak perempuan itu tidak kuat seperti laki-laki, dianggap sebagai wanita yang lemah, tidak kuat seperti laki-laki, sehingga kalau memiliki anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Ini sisi negatifnya. Selanjutnya perbudakan. Ya, ada juga dari sisi negatifnya perbudakan. Sebagaimana tadi Pak Guru sampaikan di awal pembahasan. Jangan berisik anak-anak ya, di belakang diam-diam. Perhatikan Pak Guru, diperhatikan nih. Nanti suruh maju, suruh jelasin nih. Ya anak-anakku, sampai di sini yang telah Pak Guru sampaikan. Apa yang masuk atau apa yang belum dipahami dari anak-anakku sekalian? Ada yang mau bertanya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah paham berarti, ya. Jadi Pak Guru ulang sekali lagi. Untuk materi SKI pagi ini Pak Guru membahas tentang satu kebudayaan masyarakat Mekah Madinah sebelum Islam.
Kemudian yang kedua, masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan sosok pribadi yang jujur, amanah, tabligh, fatwa. Kemudian ada dari sisi positif, juga ada sisi negatifnya. Positifnya menepati janji, berdagang, bersyair. Sisi negatifnya mabuk-mabukan, pembunuhan, dan perbudakan. Baik anak-anakku, inilah yang Pak Guru sampaikan pagi ini. Jangan lupa nanti buku paketnya dibaca kembali di rumah ya. Baik Pak. Baik, Pak. Pak Guru akan kasih tugas agar anak-anakku semua bisa tahu sejarah tentang Rasulullah atau masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Silakan buka halaman 5. Itu ada isian, nanti dikerjakan di rumah. Cuman 5 doang ini. Cuman 5 sedikit ini. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Dan akan saya tes juga nanti. Saya tanya minimal satu anak satu, nanti jawab satu soal. Jadi mudah aja lah. Baik anak-anakku, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Harapan Pak Guru mudah-mudahan apa yang telah Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih Bapak. Guru duluan ya anak-anak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.